Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi di videoku ini, yaitu tentang pembahasan ilmu tajwid, dimana ilmu tajwid itu sangat penting sekali untuk kita mempermudah belajar membaca Al-Quran atau memperjelas bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Karena dengan kita memahami ilmu tajwid, maka pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita akan menjadi baik dan benar. Oke, di sini masih dalam pembahasan yaitu tentang nun sukun atau tanwin. Yang kemarin nun sukun atau perbedaan hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah idhar halqi, dan yang kedua idhom bihunnah, dan yang ketiga idhom bila hunnah, dan yang keempat iqlab, yang kelima ihfa hakiki. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bacaan idhom bila hunnah, yaitu hukum nun sukun yang nomor 3. Huruf idhom bila hunnah yaitu ada 2. Apa saja itu? Lam dan ro. Sekarang saya akan ke pertanyaan dulu. Apa yang dinamakan idhom bila hunnah? Jawabnya adalah yang dinamakan idhom bila hunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Saya ulangi, yang dinamakan idhom bila hunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Itu dalam ilmu tajwid namanya idhom bila hunnah. Jadi di setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro dalam ilmu tajwid itu namanya idhom bila hunnah. Saya akan kasih contohnya, yaitu yang pertama di sini. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Min lisanihi. Dan yang selanjutnya rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya mir rabbihim. Yang selanjutnya ghafurur rahim. Saya akan coba sedikit menjelaskan di sini. Di sini ada nun sukun. Ini nun sukun ini bertemu huruf lam. Jadi setiap ada nun sukun bertemu huruf lam dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bila hunnah. Saya akan kasih contohnya, yaitu tanwin. Di sini ada tanwin. Ini namanya fathatain. Ada fathah ketemu huruf lam. Ada fathatain atau tanwin. Ada tanwin bertemu huruf lam. Ini setiap ada tanwin bertemu huruf lam atau ro dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bila hunnah. Bacanya seperti apa? Yaitu seperti kita
seperti kita ada tasjidnya. Seperti ini ya. Rahmatan lil alamin. Oke, yang selanjutnya di sini ada nun sukun. Ini nun sukun ini bertemu huruf ro. Ini contoh nun sukun yang bertemu huruf ro. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ro dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bila ghunnah. Bacanya seperti apa? Seperti ini ya. Mir rabbihim. Bacanya harus seperti itu. Jadi tidak boleh dibaca min rabbihim, itu tidak boleh. Harus dibaca mir rabbihim. Yang selanjutnya yaitu di sini ada tanwin. Ini namanya dhammahtain. Di sini bertemu huruf ro. Ada tanwin bertemu huruf ro. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ro dalam ilmu tajwid namanya ghunnah, namanya idgham bila ghunnah. Namanya idgham bila ghunnah. Setiap ada nun sukun atau tanwin, ini contoh tanwin, bertemu huruf ro dalam ilmu tajwid namanya idgham bila ghunnah. Bacanya harus seperti apa? Yaitu seperti ghafurur rahim. Ini saya akan sedikit menjelaskan sedikit lagi ya. Idgham artinya memasukkan huruf awal ke huruf yang kedua. Bila ghunnah artinya dengan tidak mendengungkan. Maka cara membaca idgham bila ghunnah yaitu membaca nun sukun atau tanwin tetapi seakan-akan membaca tasjid. Saya ulangi, idgham itu artinya memasukkan huruf awal ke huruf yang kedua. Bila ghunnah artinya dengan tidak mendengungkan. Maka cara membaca idgham bila ghunnah yaitu membaca nun sukunnya atau tanwinnya tetapi seakan-akan membaca tasjid. Seakan-akan di situ ada tasjid. Saya kasih contoh ini. Ini tadinya bacaan yang nun sukun bertemu lam. Nun sukun bertemu lam. Nun sukun bertemu lam itu dibaca mil lisanihi. Mil lisanihi. Mil lisanihi. Nah, itu dibacanya begini. Nunnya dihilangkan seakan-akan kita membaca ada tasjidnya. Nun hilang seakan-akan ada tasjidnya. Jadi dibaca mil lisanihi. Tulisannya min lisanihi tapi dibacanya mil lisanihi. Seakan-akan kita membaca ada tasjidnya di sini. Nah, contoh lagi di sini ada contoh nun sukun bertemu ro. Ada nun sukun bertemu ro. Ini kalau melihat tulisannya itu min robbihim. Min robbihim. Ini nun sukun bertemu ro. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bila ghunnah. Ini kalau kita lihat tulisannya adalah tulisannya min robbihim. Akan tetapi di sini bacanya harus mir robbihim. Seakan-akan kita membaca tasjid. Jadi nun sukunnya dihilangkan. Nun sukun hilang diganti tasjid. Nah, itu saja kali ini. Saya akan lanjutkan dengan bacaan
dengan bacaan yang namanya bacaan iqlab. Di sini ada bacaan iqlab, yaitu hukum nun sukun atau tanwin yang terbagi menjadi 5. Ini yang nomor 4-nya, ini namanya bacaan iqlab. Kembali ke pertanyaan, apa yang dinamakan iqlab? Yang dinamakan iqlab ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, dalam ilmu tajwid namanya iqlab. Iqlab artinya mengganti, sehingga apabila kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka nun sukun atau tanwin diganti dengan mim sukun. Di dalam bacaan iqlab itu ada suara dengung karena mim sukun memiliki sifat al-hoisun. Maka dalam membaca iqlab harus berada dalam hidup kira-kira 1 alif, sebagaimana contoh bacaan hunnah musyaddadah. Saya akan kasih contohnya di sini ya. Di sini ada nun sukun bertemu huruf ba. Dalam ilmu tajwid itu namanya huruf iqlab, namanya bacaan iqlab. Saya akan kasih contohnya di sini, bacaannya dengung. Mim bagliha, mim bagliha. Ini nun sukun ini seakan-akan kita membaca huruf mim. Mim bagliha. Dengungnya ini hanya 1 alif atau 2 harokat. Di sini saya akan kasih contohnya, yaitu huruf tanwin yang bertemu huruf ba. Tanwin bertemu huruf ba dalam ilmu tajwid namanya iqlab, namanya iqlab. Cara bacanya gimana? Yaitu sami'um basir. Sami'um basir. Nah, membaca ini seakan-akan kita membaca mim. Contoh ya, ini kan ada tulisan nun sukun bertemu ba. Ini tulisannya min ba'di, min ba'di, tapi bacanya gimana? Bacanya harus mim ba'di, mim ba'di. Nah, nun sukunnya itu diganti dengan mim. Yang kedua contohnya, yaitu ini ada tanwin yang bertemu huruf ba. Dalam ilmu tajwid itu namanya iqlab. Ini kalau lihat tulisannya adalah sami'um basir. Sami'um basir. Ini tulisannya kan ada sami'un basir. Sami'un basir karena di sini ada tanwin. Tetapi tidak boleh dibaca sami'un basir, itu tidak boleh, harus dibaca tanwinnya itu diganti dengan mim. Harus dibaca sami'um basir. Sami'um basir. Nah, ini kembali ke contoh yang atas ini ya. Ini kalau lihat tulisannya itu adalah min bagliha, tapi tidak boleh dibaca min bagliha. Nun sukun ini harus diganti dengan mim, yaitu cara membacanya mim bagliha. Sami'um basirun. Tidak boleh dibaca sami'un basirun, harus dibaca sami'um basir. Ini saya akan coba terangkan ini sedikit tentang huruf iqlab.
Iqlab itu artinya mengganti, sehingga apabila kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka nun sukun atau tanwin diganti dengan mim sukun. Seperti tulisannya min bakliha tidak boleh dibaca min bakliha, harus dibaca mim bakliha. Untuk kali ini itu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa di videoku selanjutnya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.